Shalom semuanya. Halo. Apa kabar hari ini? Saya mau menyampaikan di online juga. Shalom. Selamat Natal. Apa kabar semuanya? Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan Desember ya. Pohon Natal di mana-mana. Kalau kita masuk mall, lagu-lagu Natal diperdengarkan gitu ya. Serasa damai sekali. Bukan karena lagunya, tapi karena Kristus lahir 2000 tahun yang lalu. Yesus hadir di dunia ini. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan umat manusia. Haleluya. Saat sore hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau mempersiapkan kado yang terindah buat kelahiran Yesus Kristus. Apakah kado yang terindah itu? Tidak lain adalah hati kita, hidup kita buat Tuhan. Haleluya. Sembah Dia saat ini. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Haleluya. Syukur Yesus. Terima kasih Tuhan buat kelahiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, tertawamu. Bila ku lihat hidupku dan lihat tangan-Mu, tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saat pagi hari kami membuka mata kami Tuhan, kami terkagum akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk semua karya-karya dalam kehidupan kami Tuhan, kami terkagum dengan mata, lihat wajah
Roh Kudus bekerja saat ini, baik di tempat ini maupun di online ya Tuhan. Di mana umatmu melihat tayangan ini Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja. Haleluya. Kebangunan rohani dimulai dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Kebangunan rohani dimulai dengan penyembahan. Jesus, lebih dari segalanya, inginkan Tuhan, yes. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku inginkan Tuhan, Mas perak dan permata
lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, Mas merah dan bermata, tiada bersekutu denganmu, jadikan ku anak setia kepadamu. Katakanlah di dalam hatimu, lebih dari segalanya. Lebih Dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, Mas merah dan bermata, tiada akhirnya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. jadikan ku anak setia kepadamu. jadikan ku anak setia Jadikan sore hari ini momen untuk kita jauh lebih dekat, lebih dekat kepada Bapa kita. Amin. Jesus. Ya. Jesus. Engkau baik. Jesus. Ya.
kelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh Jesus, Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kiranya damai sejahtera dan sukacita-Mu ya Tuhan ada di tempat ini sepanjang ibadah ini. Amin. Kasih karunia-Mu ya Tuhan Amin. ada dalam kehidupan kami. Yes. Bila Kau bertata ya Tuhan dalam setiap penyembahan kami, pujian kami Tuhan. Tiada yang lain lagi selain Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Yesus, ya, hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan. Thank you Lord. Segala puji hormat, kemuliaan, kejayaan, sorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan salam kanan kiri, Tuhan Yesus memberkati. Iya, semangat kita. Ini hari Natal nih spesial. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Yang di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kayaknya jomplang ya. CD masih kosong Tuhan. Mungkin bisa maju ke depan jadi lebih enak gitu kan. Yuk, Jangan di belakang. maju. Iya, maju. Biar lebih semangat gitu kan. Haleluya. Bajunya sudah merah gitu kan, semangat. Tapi jangan di kebun binatang, nanti disebut di banteng. Haleluya. Dalam beribadah kita nggak perlu tegang ya. Kita nggak perlu terlalu kaku. Karena Tuhan Yesus sudah merobek tirai itu dari atas ke bawah supaya kita lebih intim sama Dia. Dan Yesus itu asik. Yesus itu nggak kaku. Yesus itu asik. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini kebetulan hari Natal ya. Haleluya.
Udah Desember saudara. Yang di rumah mungkin sudah pasang pohon Natal ya. Amin, yang di rumah ya. Pasang apa? Penik-penik Natal gitu ya. Yang nggak punya pohon Natal mungkin ke depan nyari pohon ditebang gitu nih, ditanemin gitu. Jangan ada nanti di ini ya. Gak usah ditebak ya, dia aja kita. Kita sama-sama berdoa ya. Kita merayakan kelahiran Tuhan kita ya. Haleluya. Rayakan. Melihat saudara kita atau orang terdekat kita kelahiran gitu ya, itu kan pasti sukacitanya, selamat ya gitu ya. Ini kelahiran Tuhan kita harus lebih semangat, amin. Amin. Lebih semangat ya. Haleluya. Ya, kita sama-sama yuk. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Dia lahir, dia lahir, dan hidup sampai kapan? Selamanya. Dia lahir, dia lahir, dari kelahiran kelahiran Tuhan kita. Dia lahir, dia lahir, dia lahir Selamanya. dia lahir, dia lahir, kelahiran Tuhan kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Masih kuat ya berdiri ya? Masih kuat. Haleluya. Saya juga masih kuat sih. 2 jam lagi kuat saudara. Kita percaya semua Tuhan Yesus baik ya. Amin ya. Amin. Angkat jempol kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yesus. Yesus baik. Haleluya. Baik. Masuk gerbangnya yuk. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka kehadirannya dari besar dan agung namanya, pujian kebelasan kata, musik dan tarian, semua dengan senang hati Angkat pujian sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya.
Banyak bersyukur dengan penuh pujian bersuka dan bersama agung namanya sedia tugas musik dan tarian selama mampu hidup ini sudah angkat pujian Tuhan baik Tuhan baik Tuhan baik anugerahnya kekal selamanya sebab Tuhan baik sebab Tuhan baik sebab Tuhan baik anugerahnya kekal selamanya sebab Tuhan baik anugerahnya kekal selamanya sebab Tuhan baik anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Thank you. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang agung di hadapan Amin. dengan segala keterbatasan yang ada. Amin. Sempurnakan semuanya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Senang rindu dari lubuk hatiku dengan hasrat yang tulus dan aku cinta Padamu tak hanya melilirkan bersetia bersetia
seperti firman-Mu berkata ketika Maria berada di bawah kaki Tuhan Yesus. Hal itu tidak akan diambil dari hal terbaik. Kami tidak mau menyibukkan diri kami dalam hal-hal yang tak berguna. Yes. Biar kami berdiam diri. Kami siapkan hati kami, Tuhan. Kami siapkan hati kami, Tuhan. Lembutkan hati kami, Tuhan, untuk menerima benih firman, menjadi tanah yang subur, Tuhan Yesus, yang berbuah sampai 60 kali lipat, 100 kali lipat, ya Tuhan. Terima kasih, Yesus. Berkati hamba-Mu, Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, ya Tuhan. Biarlah hanya perkataan-Mu saja, ya Tuhan, yang disampaikan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya katakan. Amin. Silakan duduk. Saya udah hambanya untuk menyampaikan firman. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Oke, saya mengajak kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan sejenak. Mari kita merenungkan kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau dengarkan sabda Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati. Bapa, kami rindu saat ini untuk mendengarkan sabda-Mu, ya Bapa. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu sabda-Mu dalam hidup kami. Kami perlu perkataan-Mu dalam hidup kami. Kami perlu kewahyuan-Mu dan kami perlu nubuatan-Mu dalam hidup kami. Turun atas kami dan kami perlu Tuhan mujizat-Mu bekerja atas kami. Dan saat ini kami percaya firman-Mu adalah firman yang menguatkan. Firman-Mu adalah firman yang menyembuhkan. Firman-Mu adalah firman yang membangkitkan, dan kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Oh, yang sedang ada dalam masalah mendapatkan terobosan, mendapatkan jawaban doa. Mujizat terjadi, kuasa Allah terjadi, lawatan terjadi, karena kami percaya kami datang dan pulang tidak akan pernah sama lagi. Dimanapun kami berada, dimanapun kami berada, dimanapun kami berada, Yesus tetap Yesus yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tetap Yesus yang sanggup bekerja, tetap Yesus yang sanggup mengubahkan. Oh, haleluya, haleluya. Kembali urapi hamba-Mu, tutup muka hamba dengan kuasa dalam, sembunyikan dalam kuasa sama. Ambillah di atas hamba-Mu sepenuhnya, biar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir ini adalah perkataan daripada-Mu, dan berasal dari hamba-Mu. Biarkan isi hati-Mu, ya Bapa. Sampaikanlah apa yang jadi isi hati-Mu, sampaikanlah apa yang jadi firman-Mu, biar firman-Mu senantiasa tertanam. Urapi setiap mata, telinga, dan hati kami, agar kami dapat menerima, menangkap, dan mendengarkan serta melakukan apa yang jadi kehendak, apa yang jadi firman, apa yang jadi pewahyuan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, yang siap mendengarkan sabda Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Iya, saya menyapa buat Bapak Ibu Jemaat yang ada di tempat ini. Shalom. Shalom. Haleluya. Juga yang di rumah. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita ada di minggu ke berapa? Ketiga ya.
ketiga di bulan Desember ini. Dan puji nama Tuhan, hari ini kita kembali di tempat kita ibadah yang semula, yang sempat berpindah berapa kali. Dari sini kita sempat berpindah, dan terakhir itu kita sebenarnya dapat tempat untuk kita pakai, tapi kayaknya jaraknya terlalu jauh ya untuk kita capai gitu, karena sudah dekat ke airport sana gitu. Jadi puji Tuhan, dan kita pergumulkan akhirnya kita kembali ke tempat ini, dan untuk minggu-minggu yang berikutnya kita kembali beribadah di sini. Haleluya. Dan mungkin ada yang baru, saya sapa, selamat datang. Ya, ini gereja kita masih mulai perintisan, dan kita akan terus maju bersama-sama, kita bertumbuh bersama. Oke. Wajah lama yang baru datang juga. Shalom. Halo. Oke. Haleluya. Ya. Puji nama Tuhan. Ada juga beberapa dari teman-teman dari jemaat-jemaat yang ada sedang sakit hari ini, berhalangan nggak bisa datang karena ada yang sakit muntaber, ada yang lagi tumbang juga gitu. Jadi ya, kita berdoa bersama-sama lewat ibadah ini, yang sakit disembuhkan. Amin. Amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16 sampai 21. Jadi nggak banyak-banyak. Tapi ada satu hal, ada satu pesan yang penting yang akan saya sampaikan hari ini. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16 sampai 21. Silakan dibuka. Kalau tidak ada Alkitab, silakan mendengarkan. Ya. Firman Tuhan bilang begini, Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16 sampai 21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman ini, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang pada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukannya benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Haleluya. Firman Tuhan hari ini berjudul The Biggest Love. The biggest love yang artinya adalah kasih terbesar. Sama-sama kita katakan kasih terbesar. Siapa yang suka mendengar kata kasih? Angkat tangan. Siapa yang kalau mendengar kata kasih itu rasanya adem gitu di hati? Angkat tangan. Amin. Kasih itu sesuatu yang menggembirakan. Kasih itu sesuatu yang mendatangkan sukacita. Kasih itu adalah sesuatu yang membuat hati kita itu adem. Betul? Betul. Nah, kasih itu ada bermacam-macam namanya kasih. Ya. Dan saya nggak akan membahas spesifik tentang macam-macam kasih itu. Tetapi hari ini yang saya akan bagikan adalah ada kata-kata karena begitu besar kasih Allah. Nah,
Kasih Allah itu adalah kasih yang agape. Apa sih kasih yang agape? Kasih yang agape adalah kasih yang tanpa syarat. Artinya, Tuhan itu mengasihi kita sebelum kita melakukan A, B, C, D, E. Amin. Tuhan datang menebus dosa manusia sebelum manusia berbuat baik. Sebelum manusia lakukan yang benar. Oleh sebab itu namanya juru selamat dunia, bukan juru selamat orang baik. Kenapa Alkitab katakan? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pertanyaan saya, apakah dunia ini melakukan apa yang Tuhan kehendaki zaman dulu? Apakah dunia ini semua jalannya benar? Apakah dunia ini suci, kudus, dan tidak bercacat celah? Justru karena dunia ini bobrok, justru karena dunia ini hancur, justru karena dunia ini kotor, justru karena dunia ini hancurnya berkeping-keping, gak karu-karuan, dunia ini melenceng dari kehendak Allah. Oleh karena itu, sebab karena itu, Allah yang punya bumi serta isinya, Dia inkarnasi mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia yang namanya kenosis. Dia pengosongan diri, dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba, lahir ke dalam dunia di palungan yang hina. Demikian demi Anda dan saya. Itulah arti kasih terbesar. Itulah makna the biggest love. Yang harusnya dunia ini nggak layak untuk ditebus, yang harusnya manusia ini nggak layak untuk selamat, tetapi karena kasihnya begitu besar. Oleh karena itu beda orang Kristen dan orang dunia. Orang Kristen berbuat baik bukan karena mau masuk surga. Orang Kristen berbuat baik karena surga sudah ada padanya. Karena Yesus sudah menebusnya. Karena tiket keselamatan itu sudah ada pada tangan kita, tangan orang percaya. Sehingga berbuat baiknya karena ada roh kebenaran, ada roh kudus, ada roh Allah yang mendiami dalam hati kita. Sehingga kita bisa mencerminkan kasih. Karena kasih itu sudah tinggal di dalam kehidupan kita, dalam diri kita, dalam hati kita. Amin? Karena begitu besar. The biggest, besar. Artinya kasih Allah itu amazing. Kasih Allah itu sangat besar. Seperti halnya orang tua mengasihi anak. Bahkan kasih Allah lebih besar daripada itu. Bisa bayangkan ketika di sini ada ibu-ibu yang punya anak, ya. Ketika kita mengasihi anak, tuh benar-benar kita sayang, gitu kan? Benar-benar kita kasihi. Jangan sampai anak kita kenapa-napa. Jangan sampai anak kita celaka, betul? Itu orang tua pada anak. Allah punya kasih yang lebih besar daripada itu. Sebelum Allah datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, yang dalam istilah Yunaninya kenosis, itu manusia dulu, sebelum jatuh dalam dosa bahkan, itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Saudara bisa buka dalam Kejadian 3 Kejadian pasal 3 ayat 9. Di situ saudara akan menemukan bagaimana manusia itu dekat sama Tuhan. Manusia itu punya hubungan yang erat sama Tuhan. Makanya dalam Kejadian 3 ayat 9 itu Allah mencari, kamu di mana? Karena saking dekatnya, makanya dicari manusia itu. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, artinya terpisah dari rencana Allah, terpisah hubungannya dengan Tuhan. Dan jatuh dalam dosa artinya manusia tidak bisa lagi menikmati
Apa yang Tuhan berikan? Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya? Akhirnya manusia diusir dari Taman Eden. Dan akhirnya manusia harus menderita. Dan yang lebih parahnya lagi, manusia itu mendapatkan namanya maut. Maut artinya binasa untuk selama-lamanya. Karena kalau kita berkata upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Ya. Dan oleh karena itu, Allah menginisiasi dengan membuat Taurat, dengan membuat perintah-perintah Allah, 10 perintah Allah kalau kita pernah pelajari itu. Supaya manusia ini bisa selamat. Dengan cara-cara itu, Allah menginisiasi itu supaya manusia bisa selamat. Artinya di sini kita temukan bahwa sejak zaman Perjanjian Lama, Allah itu sudah menginisiasi, Allah itu pengen manusia itu bisa selamat. Allah itu nggak mau Anda dan saya binasa. Tuhan yang ciptakan kita bukan untuk kita binasa. Neraka bukan diciptakan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk iblis dan pengikutnya. Dan saya mau bilang hari ini, setiap Anda dan saya yang mengikuti ibadah ini secara onsite maupun online, bukan Anda yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saudara. Amin. Bahkan kasihnya itu begitu besar. Kalau kita pernah pikir, surga tanpa manusia bermasalah nggak? Kacau nggak kira-kira? Surga tanpa manusia yang jatuh dalam dosa tetap surga. Betul? Allah kalau nggak mau selamatin kita, bermasalah nggak buat dia? Ganggu nggak buat dia? Enggak. Seringkali orang itu berpikir bahwa dengan sombongnya, aku diajak-ajak ke gereja nih, wah ini mau ditarik nih, ini mau begini, dengan sombongnya seperti itu. Padahal yang butuh Tuhan, Tuhan butuh kita atau kita butuh Tuhan? Kita butuh Tuhan. Betul? Tuhan tanpa kita nggak ada masalah. Tuhan tanpa kita nggak rugi. Kita yang perlu Tuhan. Tapi seringkali manusia dengan sombongnya, angkuhnya berkata, kenapa ini harus terjadi Tuhan? Protes ini, protes itu. Iya kan? Manusia lupa bahwa Allah punya kasih yang begitu besar buat kita. Kenapa Taurat itu muncul? Kenapa 10 perintah Allah itu muncul? Rahasianya adalah kasih yang terbesar. Rahasianya adalah kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini. Tuhan tuh mikirin bagaimana manusia tetap bisa selamat meskipun jatuh dalam dosa. Supaya manusia itu bisa menebus, membayar dosanya itu. Supaya manusia itu bisa tidak bercacat celah lagi. Gimana caranya? Artinya Tuhan memikirkan itu, artinya ada kasih yang membara di dalam hati Tuhan buat manusia. Padahal tanpa itu pun Tuhan gak ada masalah. Kita yang rugi, kita yang hilang, kita yang binasa. Dan akhirnya dengan cara-cara model begitu, dengan cara-cara macam begitu, tetap manusia gak bisa lakukan. Tetap manusia nggak bisa jalani. Tetap manusia nggak bisa laksanakan 10 perintah Allah itu. Kenapa? Karena berat buat manusia. Manusia nggak bisa taati hukum Taurat karena berat buat manusia. Dan akhirnya Allah sendiri turun ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya, meninggalkan tahtanya, supaya Anda dan saya beroleh hidup yang kekal.
tidak binasa. Itulah makna kasih yang besar. Karena kasihnya begitu besar. Hari-hari ini, masihkah kita mau bersungut-sungut? Masih kita mau mengeluh? Masih kita mau protes? Masih kita mau komplain? Kenapa Alkitab tuh menyuruh kita untuk bersyukur? Kita bersyukur punya firman Tuhan yang selalu nyambung dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau saudara pelajari semuanya nyambung. Kenapa kita disuruh bersyukur? Karena sudah ada kasih yang besar yang diberikan buat kita. Tidak ada jalan lain selain Yesus. Semua sudah dilakukan, semua sudah diberikan. Syarat-syaratnya sudah diberikan. Manusia jatuh dalam dosa masih bisa masuk surga kalau lakukan hukum Taurat, kalau melakukan 10 perintah Allah, kalau hidup suci, kudus, tak bercela. Bukan berarti hyper grace artinya Tuhan sudah menyelamatkan, bukan berarti untuk berbuat dosa. Tetapi karena Roh Kudus menuntun pada kebenaran. Kasihnya itu begitu besar. Sudah diberikannya buat kita. Dicurahkannya buat dunia. Dunia yang jatuh dalam dosa diinisiasi bagaimana caranya untuk selamat, tapi nggak bisa. Nggak bisa lakuin. Ya jalan satu-satunya Allah itu sendiri yang turun. Amin. Hari-hari ini manusia di dunia ini bilang yang penting hidup berbuat baik aja lah. Yang penting nggak ngerugiin orang lah. Yang penting hidup kita fine-fine aja lah. Yang penting kita nggak jahatin orang lah. Nanti kan mati masuk surga. Oh sorry. Surga standarnya adalah kudus, suci, tidak bercacat celah sedikit pun. Jadi begini, standar surga harus 100% suci, 100% kudus, 100% mulus, hidupnya tidak bercacat celah. Sekali aja kita pikir negatif, neraka. Sekali kita nggak percaya sama Tuhan, neraka. Sekali kita bimbang aja, itu udah dosa, itu udah neraka. Sekali kita berbohong, neraka. Pertanyaan saya, adakah satu manusia pun yang tidak pernah berpikir negatif? Adakah satu manusia pun yang tidak pernah khawatir? Adakah satu manusia pun yang tidak pernah melakukan dosa, walaupun kecil? Tidak ada. Artinya nggak ada satu manusia pun yang bisa masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, manusia perlu Yesus. Alkitab berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa dalam artiannya. Tidak seorang pun sampai ke surga. Tidak seorang pun sampai kepada kekekalan tanpa melalui Yesus. Tanpa melalui aku, tanda kutip. Yesus itu satu-satunya jalan. Yesus bukan dua-duanya, bukan tiga, bukan empat. Jalan ke surga itu hanya satu, yaitu melalui Yesus. Oleh karena itu di firman Tuhan dikatakan, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Percaya seringkali kita hanya mengartikannya sebagai yang penting aku percaya Yesus, aku ke gereja, aku tahu Yesus itu Tuhan. Masalahnya setan pun tahu Yesus itu Tuhan. Percaya adalah kita menyerahkan diri kita secara total. Dengan mulut mengaku, dengan lidah mengaku, hati percaya, hati berserah. Mengimani. Kita mempercayakan seluruh kehidupan kita sama Tuhan.
yang sudah memberikan kasih yang terbesar ini. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, supaya kita beroleh keselamatan. Dan itu pun, itu anugerah Tuhan. Kalau saudara buka di Efesus pasal 2 ayat 8-10, semuanya itu karena anugerah. Kalau kita pernah pikirkan, saya sering pakai ilustrasi ini. Pernah kita pikirkan, dari kita lahir sampai hari ini, kita masih terus bernafas menggunakan oksigen. Ada nggak manusia yang bernafas pakai karbon dioksida? Nggak ada kan? Semua pakai oksigen, betul? Kalau kita beli oksigen di rumah sakit, satu tabung itu kira-kira berapa? Berapa harganya? Saya nggak tahu. Ya. Yang jelas, orang kalau sudah di rumah sakit, kalau udah pakai oksigen itu semalam bisa habis ratusan juta. Betul ya? Masalahnya, pertanyaan saya, kalau dari lahir sampai hari ini kita disuruh bayar oksigen, ada yang mampu bayar? Ada yang mampu bayar nggak di dunia ini? Enggak ada. Nggak ada. Oksigen yang kita hirup dari kita lahir sampai hari ini semuanya gratis, betul? Pertanyaan saya lagi, itu diberikan gratis pada orang yang sudah percaya Yesus, apa pada orang yang percaya Yesus maupun orang yang belum percaya? Semua orang diberikan, betul? Itulah cerminan dari kasih Allah yang begitu besar pada dunia ini. Cuman masalahnya satu, kalau kita nggak percaya, artinya Tuhan sudah kasih, ini loh jalannya. Ini loh jalannya, kamu tinggal ikut jalan ini. Kita nggak mau ke jalan itu. Kita mengeraskan hati, kita jalan ke jurang, kita jalan ke neraka. Hari ini kalau Anda mendengar berita Injil, ini adalah satu berita sukacita, adalah kabar sukacita. Anda mendengarkan keselamatan, Anda mendengar kasih yang besar, Anda mendapatkan satu kado yang terindah. Surga nggak bisa dibeli dengan uang. Bahkan orang terkaya sekalipun di dunia ini tidak bisa beli surga. Karena surga itu pemberian Allah. Makanya di dalam Efesus 2 dikatakan jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Karena keselamatan itu adalah pemberian Allah. Anda bisa dengar kabar sukacita ini adalah pemberian Allah, adalah anugerah, adalah kasih karunia. Amin. Gereja ini adalah gereja yang bergerak dalam penginjilan. Gereja ini adalah bukan gereja yang secara sembarangan menghakimi. Gereja ini adalah gereja yang menerima siapapun. Justru saudara, saya mau sedikit kesaksian. Beberapa setahun yang lalu, momen hampir Natal juga seperti ini, ada orang yang sudah terjerat dengan narkotika begitu dalam. Akhirnya dia datang dan dia merasa tidak layak. Di mana-mana dia dihakimi, ya kan? Dan puji Tuhan, akhirnya dia dibaptis dan sekarang dia merantau ke Filipina. Satu hal, ketika dia dibaptis, dia menerima satu anugerah. Dia katakan, Tuhan Yesus itu baik ya. Karena dia mendengar satu katanya, Tuhan Yesus mengasihimu. Tersentuh dia. Saya mau ngomong sama saudara, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, kalau Tuhan yang sama, Tuhan berikan oksigen buat semua orang. Tuhan yang sama berikan keselamatan buat semua orang. Tuhan yang sama, apapun kondisimu, dia mengasihi saudara.
Kalau dia sudah berikan oksigen itu secara gratis, artinya dia mengasihi semua orang. Artinya dia mengasihi setiap saudara, pas saudara, pas saudara, pas saudara. Amin. Sama-sama kita katakan, saudara kita akan katakan, kasihnya besar pada saya. Kasihnya besar pada saya. Gak peduli semerah apapun dosamu, gak peduli sekotor apapun dirimu, gak peduli sebejat apapun dirimu, gak peduli apapun latar belakang masa lalumu. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihimu. Tuhan menerima engkau apa adanya dirimu. Tuhan bukan Tuhan yang menolak siapa untuk datang kepadanya. Makanya jangan mengatakan orang begitu kok melayani, orang begitu kok masuk gereja. Loh, saudara, orang sakit, dia ada di rumah sakit supaya apa? Sembuh. Orang sakit dekatnya ke siapa? Dokter. Betul? Kalau kira-kira orang sakit dekatnya sama racun, tambah sakit atau tambah sehat? Tambah mati. Orang sakit dekatnya sama virus, tambah sakit. Orang sakit dekatnya sama tempat-tempat yang sarang penyakit, tambah sakit. Orang sakit dekatnya ke hari ini jangan heran ketika gereja dipenuhi dengan orang-orang yang notabene masih agak sakit. Gereja bukan tempat orang yang bersih. Gereja bukan tempat orang suci. Gereja adalah tempat orang-orang berdosa yang ingin mendapatkan keselamatan. Orang-orang berdosa yang mendapatkan kasih karunia. Orang-orang berdosa yang mendapatkan anugerah keselamatan. Dan orang-orang berdosa yang mau diperbaiki kehidupannya. Gereja bukan tempat sekelompok manusia atau golongan. Gereja adalah tempat bagaimana semua orang, anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertumbuh, mengenal Dia, belajar bersama, saling mengasihi. Itu sebabnya jangan pernah berharap pada salah satu orang Kristen, meskipun hamba Tuhan. Semua orang bisa mengecewakan. Kenapa? Karena semua orang sakit. Amin. Kita semua orang sakit yang butuh dokter. Sama-sama katakan, saya orang sakit yang butuh dokter. Amin. Gak ada kan kita yang sempurna? Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Artinya kita perlu dokter dalam hidup kita. Amin. Hari ini kasih terbesar itu sudah menghampiri pribadi di tempat ini maupun di rumah. Apapun masalahmu, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, datang sama Tuhan. Saudaraku, hari ini kita masih ada di zaman anugerah. Jadi kalau saudara belajar, ada skema zaman. Ada zaman anugerah. Dan sebentar lagi, sudah tinggal sedikit lagi, Tuhan akan datang dalam dunia ini. Yang kedua kalinya. Belum datang untuk menghakimi, tetapi Dia datang di awal-awal untuk menjemput setiap anak-anak. Atau dengan istilah pengangkatan atau rapture. Dan setelah itu, setelah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh ikut Yesus diangkat, apa yang terjadi dalam dunia? Masa sengsara besar, masa kesukaran besar, masa penganiayaan.
yang besar, atau dikenal dengan istilah masa tribulasi. Masa antikris berkuasa, dan di situ nggak ada enak-enaknya, saudara. Saya ngomong gini bukan menakut-nakutin saudara, tapi itu yang akan terjadi. Alkitab sudah ngomong. Setelah itu, baru Yesus datang sama orang-orang percaya, mengalahkan si antikris dan si nabi palsu itu. Si ular tua itu baru dikalahkan. Dan dia memerintah bersama orang-orang percaya. Artinya begini, kalau dunia sekarang ini keadaannya sudah seperti ini, masih saudara mau bermain-main untuk saudara masuk dalam dunia yang lebih sengsara dari ini? Masihkah kita mau bermain-main untuk kita masuk dalam dunia yang nantinya akan lebih jahat dari hari ini? Masihkah kita mau bermain-main dan nanti sajalah, saya masih nyaman? Sehingga nanti pada waktunya kita akan menyesal. Kenapa ya aku nggak dengarin? Kenapa aku nggak ikut Yesus dari dulu ya? Kenapa aku nggak percaya Yesus dari dulu ya? Neraka itu real loh. Neraka itu bukan satu cerita. Dan neraka itu sangat mengerikan. Itu sebabnya firman Tuhan lebih banyak berbicara tentang neraka daripada tentang surga. Kembali lagi karena dia mengasihi manusia. Karena neraka itu begitu mengerikan, neraka itu begitu menakutkan. Masihkah saudara bisa berkata, "Yalah agamamu, agamaku. Sorry itu bilang ini. Istilah itu, orang yang bicara biar agamamu, agamaku, gak usah terlalu fanatik lah. Saya mengatakan orang ini adalah orang yang egois. Orang Kristen kalau sampai terucap itu dari mulutnya, orang yang sangat egois. Orang yang belum mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan tidak mungkin tega lihat orang binasa. Saya pakai ilustrasi begini. Ketika kita lihat orang di depan mata kita itu disiksa sama orang, dicambukin sama orang misalnya, dipukulin sama orang misalkan, dihajar sama orang, tega nggak kita? Sampai babak belur, sampai ringsek, tega nggak kita? Enggak. Kalau ada yang ngomong tega ya itu keterlaluan. Betul? Enggak akan tega. Kalau manusia normal, manusia yang masih waras, enggak akan tega. Di neraka lebih sadis dari itu. Tega kita. Lihat. Nanti kita lihat teman kita. Kita lihat keluarga kita. Kita lihat papa mama kita. Kita lihat anak-anak kita. Kita lihat saudara kita disiksa. Lebih sadis dari orang dipukulin di depan mata kita. Kita akan lihat mereka tersiksa di neraka, tega kita. Kalau kita bilang gak tega, kenalkan mereka bahwa Yesus dalam kehidupannya. Lewat apa? Lewat kesaksian kita, lewat penginjilan kita, lewat kita bercerita bagaimana kita mengalami Yesus. Siapa Yesus? Amin. Oleh sebab itu gereja kita membuka buat semua golongan, semua gereja. Nggak peduli Anda dari gereja mana, kita membuka kelas. Silakan saudara ikut. Ya, seminggu sekali kita belajar. Kita akan belajar banyak di situ siapa Yesus. Kita akan belajar tentang Alkitab, kita akan mengenal Injil lebih dalam. Sehingga saudara bisa leluasa menyampaikan itu. Karena kasih terbesar
adalah ketika kita menyampaikan berita Injil. Karena berita Injil itu pun kita terima dengan cuma-cuma. Kita bukan terima dengan bayar. Betul? Oleh karena itu, kalau kita sudah menerima kasih terbesar hari ini, harusnya kita membagikan. Amin? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, manusia yang diselamatkan itu beroleh hidup yang kekal. Alkitab nggak berkata manusia diselamatkan untuk beroleh hidup yang sementara. Enggak. Artinya keselamatan itu sifatnya adalah kekal, selama-lamanya. Keselamatan itu adalah abadi. Sekali selamat, tetap selamat. Tapi bukan berarti selamat untuk berbuat dosa. Orang yang selamat makin hari makin diperbaiki sama Roh Kudus. Hidupnya makin di jalan yang benar, makin sadar akan kebenaran. Amin. Selanjutnya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi Anda dan saya, bukan untuk menjadi hakim, bukan untuk menjudge seseorang, bukan untuk menjatuhkan seseorang. Amin. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus datang supaya yang sakit disembuhkan, supaya yang lemah dikuatkan, supaya mujizat boleh terjadi, kuasa Allah boleh dinyatakan, hadirat Tuhan boleh dinyatakan, Roh Kudus boleh dicurahkan. Yesus datang bukan supaya manusia lemah. Yesus datang bukan supaya manusia itu menjadi down. Yesus datang bukan supaya manusia itu terus tertuduh. Yesus datang untuk menyelamatkan. Yesus datang untuk membangkitkan. Yesus datang untuk menolong. Itu sebabnya gereja harus bergerak dalam dimensi kuasa. Gereja harus bergerak dalam dimensi mujizat. Gereja harus menyatakan kuasa Allah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Karena gereja yang sesungguhnya adalah pribadi, lepas pribadi kita. Sama-sama bilang sama saya, tubuh saya adalah bait Allah. Tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Tubuh saya adalah gereja Tuhan. Artinya, kita harus senantiasa menghadirkan Allah di setiap kita berada. Jangan sampai orang itu menjadi enggak lagi sukacita, enggak lagi damai ketika dekat kita. Harusnya ketika kita berada, orang itu menjadi sukacita, orang itu menjadi damai, orang itu menjadi mengalami Tuhan, mengalami Kristus. Itu sebabnya anak Tuhan disebut juga surat Kristus yang terbuka. Itulah pancaran dari kasih. Ketika kita sudah menerima kasih, kita nggak mungkin menghadirkan kebencian. Ketika kita sudah menerima kasih, kita nggak mungkin menghadirkan kepahitan. Ketika kita sudah menerima kasih, nggak mungkin kita menghadirkan kejahatan. Ketika kita sudah menerima kasih, yang kita hadirkan adalah kasih. Amin. Ketika kita menerima kasih, yang kita hadirkan adalah kasih. Ketika kita menerima anugerah, yang kita hadirkan adalah anugerah. Selanjutnya, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman,
Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Itu sebabnya jangan heran ketika engkau meninggalkan Kristus, malah petaka bencana datang padamu. Terlalu banyak kesaksian orang yang meninggalkan Yesus mati mengenaskan. Saya bukan ngomong ini untuk menakut-nakuti Anda, tetapi itu nyatanya. Orang yang meninggalkan Yesus, yang tadinya percaya Yesus, akhirnya meninggalkan iman percayanya, mati mengenaskan. Entah sakit, entah kena masalah, pokoknya mengenaskan. Dan rata-rata hidupnya sengsara, jauh dari kata damai, jauh dari kata sukacita. Hidupnya hampa, kosong. Kenapa? Karena nggak ada kasih dalam hatinya. Itu sebabnya saya mau ngomong sama saudara, kalau hari-hari ini hidupmu kosong, hidupmu jauh dari damai, hidupmu jauh dari sukacita, yang ada terus kesedihan dan kepedihan, dan terus saudara air mata yang terus tercurah. Hari ini terima kasih yang terbesar yang dari Tuhan. Hari ini terima kasih yang terbesar itu lahir di hatimu. Ini saat, ini momen Natal adalah momen di mana Yesus lahir di hati kita. Momen di mana Yesus berkuasa dalam hidup kita. Amin. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Terang itu sudah datang. Allah sudah inkarnasi jadi manusia, supaya manusia itu datang pada terangnya yang ajaib. Tapi kalau perbuatan manusia jahat, manusia membenci terang. Itu sebabnya jangan heran ketika saudara percaya Yesus, ada banyak intimidasi. Ketika saudara ikut Yesus, ada banyak ancaman. Bahkan tidak sedikit orang yang ikut Yesus ketakutan mau diancam, mau dibunuh, mau dihajar, sidang keluarga dan lain sebagainya. Saya punya satu anak rohani, dia dari seberang, dan ketika ikut Yesus, ketika itu mau dibaptis, dia punya kerinduan dibaptis, tapi ada satu ketakutan karena ada intimidasi dari keluarganya. Karena papahnya pernah ngomong, kalau sampai kamu dibaptis, kamu pulang, kamu diremuin sama keluarga, kamu dihajar habis sama keluarga. Dan singkat cerita, di konseling saya katakan, lebih baik kamu kehilangan nyawamu karena Yesus, daripada kamu takut kamu diajar sama keluarga, tapi kamu kehilangan keselamatan. Dan singkat cerita dia dibaptis dan puji Tuhan. Dia pulang, dia cerita, dia sudah dibaptis dan lain sebagainya, nggak ada masalah tuh. Seringkali itu intimidasi. Karena manusia itu membenci terang, sehingga manusia itu takut kalau berada dalam terang. Ada banyak orang yang membenci kekristenan hari-hari ini. Ada banyak orang yang menolak gereja hari-hari ini. Kenapa? Karena mereka adalah manusia-manusia yang hidup dalam kegelapan. Mereka membenci terang. Mereka takut terang. Karena gelap ketika ada terang, pasti jadi terang. Di mana ada gereja, di situ ada kuasa Allah. Di mana ada gereja, di situ berkat Tuhan tercurah. Di mana ada gereja, di situ mujizat terjadi. Amin. Hari-hari ini adalah hari-hari penuaian. The end of the day, di akhir zaman di dunia ini, api Injil bukan bergerak dari barat ke timur, tapi dari timur ke barat. Api Injil bergerak dari Indonesia sampai bangsa-bangsa. Itulah yang disebut api yang terakhir.
tanda dari akhir zaman, tanda kedatangan Tuhan, bukan bencana, bukan perang. Tanda kedatangan Tuhan, tanda yang paling konkret, Injil tersebar di seluruh dunia. Ketika api penginjilan sudah mulai berkobar, tibalah kesudahannya. Dan di akhir zaman, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus. Itu bukan pekerjaan Anda, bukan pekerjaan saya. Kita manusia terbatas. Dan tugas kita terus beritakan firman Tuhan, terus beritakan Injil, terus beritakan Injil. Indonesia secara masuk akalnya manusia adalah negara yang minoritas kita. Tapi saudara lihat, dengan kuasa Roh Kudus, Indonesia menjadi mayoritas. Justru Injil disebarkan, dikobarkan dari bangsa ini sampai ke bangsa-bangsa yang lain. Ada terang yang terus tercurah. Ada terang yang terus terpancar dari bangsa ini. Dan ini kerja Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, perhatikan, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang pada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam artinya. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, kasih Allah sudah datang, terang sudah datang, kasih yang terbesar sudah ada. Masihkah kita mau mengeraskan diri kita? Masihkah kita mau ada dalam kekosongan hidup? Masihkah kita mau hidup dalam kesedihan, kepedihan? Masihkah kita mau hidup dalam pergumulan-pergumulan kita? Orang yang hidup dalam kesedihan itu gak enak, saudara. Orang nangis tiap hari itu gak enak. Orang sedih tiap hari itu gak enak. Siapa yang bilang kalau sedih itu enak? Angkat tangan. Gak ada kan? Semua orang butuh kasih. Siapa yang gak perlu kasih? Semua orang butuh penerimaan. Siapa yang gak butuh penerimaan? Angkat tangan. Mungkin dunia menolakmu, mungkin orang di sekitarmu mencibirmu, mungkin keluargamu menolakmu bahkan. Mungkin anakmu gak mau mengakui saudara, orang tuamu gak mau mengakui saudara. Hari ini the biggest love, menyambut saudara. Kasih itu sendiri menyambut saudara. Kasih Allah menyambut saudara dengan lapangnya dan berkata, ayo datang. Maka saudara datang, maka saudara terima kasih. Mari kita berdiri. Mari saya undang setiap Jumat bangkit berdiri. Yang di rumah sekalipun bangkit berdiri. Nggak peduli siapa dirimu, apa latar belakang, apa masa lalu, apa masalah yang menimpa. Nggak peduli seberapa banyak orang menghujatmu, nggak peduli seberapa banyak orang mencaci. Datang sama Tuhan hari ini. Saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini momen yang tepat, saudara. Ini momen yang tepat. Terima kasih Tuhan.
Saudara, Tuhan itu sekian tahun ini menunggu saudara untuk datang. Tuhan itu sudah menunggu saudara bahkan sejak dari saudara lahir untuk datang ikut Tuhan dan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tuhan itu sudah menunggu saudara benar-benar untuk menyembah Dia, benar-benar untuk ada dalam pertobatan. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Tidak ada yang tolak-tolak. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Hatimu terangkat pada Tuhan. Setiap kepala tertunduk, setiap mata terpejam, setiap hati terangkat pada Tuhan. Apapun kondisimu hari ini, gak usah lihat kanan kiri. Datang sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku perlu kasih-Mu. Tuhan, aku perlu jamahan-Mu. Tuhan, aku perlu lawatan-Mu. Penuhi kami. Penuhi kami, Tuhan. Penuhi kami, Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, ya Allah. Curahkan kuasa-Mu, ya Bapa. Curahkan kuasa-Mu, ya Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Yesus, Yesus. Saat ini ada kasih Allah menjamah pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi. Terima dan rasakan ada jamaah. Terima dan rasakan jamaah itu. Buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini, malam ini, saya buka hati saya. Saya buka pikiran saya. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Jadilah Allah dalam hidup saya. Ubahkan hidup saya. Kuasai hidup saya. Kuasai hati, pikiran, dan jiwa roh saya. Kuasai kehidupan saya. Tuhan, saya menyerahkan hidup saya, tubuh, jiwa, dan roh saya dalam tangan. Selamatkan saya, ya Allah. Meteraikan Injil keselamatan itu dalam diri saya. Haleluya, haleluya. Saya merasakan saudara ada yang sedang dilanda kekalutan, sedang dilanda kecemasan, atau mungkin kesedihan, atau mungkin kepedihan. Saya merasakan itu. Atau mungkin saudara merasa gak ada seorang pun peduli dengan saudara. Saudara sedang dilanda ketakutan, sedang bingung, ini harus gimana?
Seolah jalan tuh mentok semua, buntu semua. Saudara mungkin sedang, aduh, kok iya ya nggak ada seorang pun peduli. Dengar baik, saudara. Yesus peduli, saudara. Ada Yesus peduli, saudara. Dia sayang sama saudara. Dia sayang sama saudara. Meskipun gak ada seorang pun care sama hidupmu, Dia peduli dengan hidupmu. Dia peduli dengan hidupmu. Dia mengasihimu. Dia mengasihimu. Haleluya, 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 haleluya. Mungkin saudara sedang sakit dan saudara ngomong, aku gak punya uang buat berobat. Aku gak punya uang buat ke dokter. Aku gak punya uang buat operasi. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, dimanapun saudara berada, di dalam nama Yesus, kenyataan boleh bilang kau sedang sakit, tapi kebenaran bilang oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Terima kesembuhan dari Tuhan. Apapun sakit penyakitmu, terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kesembuhan dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang mulai lemah hari-hari ini, kau yang mulai down, mulai lemah, imanmu goyang. Engkau berkata, ya sudahlah, yang penting ke gereja. Ya sudahlah, yang penting hari Minggu buat Tuhan. Ya sudahlah, yang penting hidup benar. Saudara mulai meninggalkan pujian penyembahan. Saudara mulai meninggalkan Pondok Daud. Saudara mulai meninggalkan praise and worship. Saudara mulai meninggalkan saat teduh. Mulai bangun lagi pujian penyembahan. Mulai bangun lagi saat teduh. Mulai bangun lagi Pondok Daud. Mulai bangun lagi mesbah keluarga. Mungkin keluargamu tercerai-berai. Ayo kumpulkan keluarga, mulai dari diri sendiri. Bangun mesbah, bangun mesbah, bangun mesbah. Saya merasakan dari ibadah ini ada keluarga-keluarga yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Curahkan kuasa-Mu, curahkan kuasa-Mu. Jamah, jamah, jamah. Tuhan jamah pribadi lepas pribadi. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah, jamah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Natal kami memperingati kelahiran Yesus ke dalam dunia. Natal kami memperingati ada kasih yang terbesar yang tercurah buat kami. Dan artinya Natal adalah momen di mana kami harus mengucap syukur. Ayo berkata, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sekaligus Natal artinya Yesus kembali lahir di hati kami. Tuhan, bangkitkan kembali api kami yang padam. Bangkitkan kembali api kami yang padam. Oh, biar api Roh Kudus tercurah, 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 tercurah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan, apa yang Kau taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan. Roh Kudus yang terus meteraikan firman-Mu, Roh Kudus yang terus meteraikan kasih-Mu dan janji-Mu, Roh Kudus yang mengingatkan kami akan kebenaran. Dan kami percaya, kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang lemah sudah dikuatkan. Mujizat kuasa Allah, lawatan Allah, hadirat Allah sudah terjadi, senantiasa terjadi, dan selalu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya kami datang dan pulang tidak akan pernah sama lagi, karena Tuhan sudah menjaga kami. Setiap bisnis keuangan dilancarkan, setiap kesehatan diberikan, dan setiap kerinduan dijawab oleh Tuhan. Terobosan demi terobosan boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang diberkati dengan firman Tuhan, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ya, saudara silakan duduk kembali. Ada sedikit pengumuman sebelum kita lanjutkan di sesi berikutnya. Minggu depan di tanggal 24 kita kembali ibadah di pagi hari, yaitu jam 10 pagi. Saudara, jam 10 pagi kita kembali ibadah seperti biasanya, seperti kemarin-kemarin ya. Hari ini aja yang khusus jam 5 sore karena ada momen khusus ya. Kita kembali di ibadah pagi jam 10 di tempat ini. Dan minggu depan ada baptisan air. Jadi saudara yang belum dibaptis, karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya Yesus, ia harus dibaptiskan. Baptisan itu bukan sekedar saudara nyemplung ke air selesai, tapi baptisan itu adalah materai, pemeteraian. Jadi saudara secara sah ikut Yesus. Namun sebelum baptisan, saya rindu untuk saudara ikut 2 kali saja pertemuan kelas. Kalau saudara nggak sempat, saudara bisa ngomong. Nanti saya akan layani secara khusus sebelum hari H, ya. Sehingga saudara dibaptis itu sudah ngerti makna baptisan itu apa. Sehingga saudara dibaptis itu dalam kondisi yang 0, ya. Saudara dibaptis itu bukan dengan saudara tanpa ngerti apa-apa, tanpa pelepasan dan lain sebagainya. Kita akan layani pelepasan, baru saudara dibaptis. Karena ketika saudara dibaptis, saudara akan memulai semuanya dari Yesus. Jadi pastikan saudara yang belum dibaptis, yang dari tempat ini maupun yang mengikuti di rumah masing-masing, saudara yang belum dibaptis selam, ayo baptis selam. Baptis itu selam, karena dalam bahasa aslinya baptis itu dari kata baptiso, yang artinya diselamkan. Juga meneladani dari Yesus yang dibaptiskan di Sungai Yordan, nggak mungkin dipercik, diselamkan pasti. Amin. Dan itu pengumumannya. Lalu tanggal 25 kita akan adakan ibadah seperti biasa juga, ibadah Natal. Tapi bukan perayaan, karena perayaannya sudah hari ini. Kita akan adakan ibadah Natal saja, ibadah ucapan syukur seperti itu di jam 10 pagi. Jadi 24, 25 kita tetap ada ibadah jam 10 pagi. Dan kemudian tutup tahun, ibadah tutup tahun kita akan adakan pagi juga, mengingat jalanan yang suka macet kalau sore. Mengingat jalanan yang di mana-mana ditutup. Jadi ibadah tutup tahun kita akan adakan pagi jam 10. Pas masih sepi, pas seger-segernya ya. Karena pas tutup tahun itu kita akan menutup di hari Minggu. Ya. Jadi kita akan adakan itu. Dan pengumuman untuk ibadah awal tahun tanggal 1-nya kita juga akan adakan pagi jam 10 gitu. Jadi ibadahnya jam 10, jam 10, jam 10. Ingat itu. Amin. Ya. Dan
Dan gereja kita juga mengadakan ibadah secara online, sehingga saudara yang ada di luar kota dimanapun berada bisa mengikuti. Karena kita bukan hanya menjangkau jemaat yang ada di Jakarta saja, dimanapun jiwa kita jangkau. Jadi saudara bisa mengikuti juga secara online. Saudara yang ada di sini juga setiap minggunya nanti bisa men-share pada online kita. Ya, ke sana saudara kerabat mungkin yang mereka di luar sana mungkin belum bergereja, mungkin mereka sedang lemah iman, bisa dikuatkan juga. Amin. Dan itu pengumuman untuk saat ini. Dan selanjutnya kita mau masuk dalam doa persembahan. Sebelum itu saya mau memberitahukan buat saudara, di gereja kita persembahan bisa dilakukan selesai ibadah. Persembahan atau pengembalian persekutuan bisa diselesaikan selesai dari ibadah. Namun kita doakan dulu, oke? Supaya nggak bentrok, gitu. Supaya nggak prodik nantinya, jadinya, gitu ya. Oke, dan mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tangan kita dan kita berdoa untuk persembahan kita, untuk persekutuan kita. Bapa, kami berdoa untuk persepuluhan kami yang kami kembalikan, untuk persembahan kami yang kami berikan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati, kuduskan, sucikan. Pakai persembahan kami, persepuluhan kami ini untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Biar persembahan kami itu menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, berguna untuk menopang pekerjaan Tuhan, menopang pelayanan, menopang penginjilan. Dan lewat persembahan maupun persekutuan kami, Injil terus tersebar, Injil terus diberitakan, dan pekerjaan-pekerjaan boleh senantiasa terjadi. Pakai juga untuk menopang hamba-Mu, menopang penginjil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap tangan yang memberi, berkati dengan berlimpah-limpah, dengan berkat kesehatan, keuangan, berkat dan hikmat serta marifat yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan turun. Dan itu pengumuman sementara. Mengajak juga, oh ya, satu lagi, ada satu hal. Hari ini ada ayat emas. Ada ayat emas yang sebelum kita selesai ibadah, saya akan bagikan, tapi tertutup. Ya, saya akan bagikan, tapi tertutup. Saudara boleh ambil lebih dari satu. Jadi satu orang boleh ambil 2 atau 3. Fungsinya apa? Yang satu misalkan ditaruh di dompet, tapi bukan jimat ya, jangan dijadikan jadi jimat. Ya, saya nggak mau ini jadi jimat. Tapi ini sebagai pengingat kita akan firman Tuhan. Ya, yang satu bisa taruh di dompet, yang satu taruh di kamar, yang satu lagi dikasih orang, kasih keluarga, gitu ya. Satu orang boleh ambil lebih dari satu. Saya akan kasih saudara tertutup begini. Dan saya berdoa, firman ini adalah firman yang tepat buat saudara. Amin. Oke, kita akan berikan secara estafet ya. Saya akan mulai dari sini dulu. Ya. Oke, silakan. Lalu dioper ke belakang. Boleh ambil lebih dari satu. Dibaca ayatnya, diimani. Ya, diambil.
Puji Tuhan. Oke, kata-kata ini, firman ayat ini sudah saya doakan sih tadi. Jadi apa yang Tuhan kasih ya sudah kita tulis di Saya sini. rencana mau ngambil 2 atau 3, tapi kemudian jadi 5. Ya mau buat anak-anak soalnya itu ya. Ya. Oke, dan nanti di awal tahun juga ada ayat emas yang dibagikan. Gitu. Ini ayat spesial kado Natal. Yang pertama kali saya baca bagus banget ini. Sini. Oke, yang di rumah, mohon maaf. Ini bisa sih kita kirimkan nanti, ya. Saudara silakan konfirm, kontak ke saya, kontak ke nomor yang ada, ya. Saudara yang belum connect dengan Apostolic Ministry, ayo connect, masuk dalam grup, karena di situ kita akan bagikan info-info seputar gereja, seputar pelayanan. Silakan connect. Dan satu lagi, saya akan tertibkan mulai awal tahun ya. Jadi setiap jemaat yang benar-benar mau bertumbuh bersama, kita mau mulai buat KTA. Jadi silakan saudara yang memang sudah lama berjemaat, silakan setor data diri untuk kita bikin KTA saudara. Ya, nanti ada KTA. Nah KTA itu untuk data kita, untuk setor ke sinode saudara. Seperti itu. Ya, itu sementara pengumuman, dan mari kita tutup. Mari kita balik berdiri. Ya, saya dan setiap jemaat balik berdiri. Angkat kedua tanganmu untuk anda ke surga dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan mencurahkan berkatnya turun ke atasmu, turun ke atas keluargamu, turun ke atas anak-anakmu. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil, dan manapun kamu langkah disertai, dipimpin, dijamah, dilawat oleh Tuhan. Hikmat Tuhan, kasih karunia Tuhan, kasih sayang dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, lawatan Allah senantiasa bekerja, senantiasa melawat, senantiasa menjamah, senantiasa melindungi saudara. Di dalam nama Yesus, anugerah, kasih karunia, berkat, pertolongan, perlindungan, serta persekutuan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai engkau senantiasa dari mulai hari ini, waktu ini sampai selama-lamanya. Dan akhirnya pergi jadikan semua bangsa murid Kristus, baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, ajarkan mereka apapun yang Tuhan Yesus ajarkan padamu, dan ketahuilah Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau senantiasa dari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima sekali yang terbaik dari Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya, yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Berkat Natal senantiasa tercurah. Haleluya. Silakan Pak Bengal. Di sini kamar kecil di belakang. Di sana. Oh, dia tahu begitu. Oh, persembahan di sana. Di kotak yang kuning. Oh,